Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah, subuh ini saya mengulas dan mengulang berkaitan dengan fungsi dan aturan mengenai zakat. Ini sesuai permintaan zakat, katanya diulang. Insya Allah saya sedikit menjelaskan mengenai apa fungsi dari zakat. Kedua, apa saja aturan-aturan yang mesti dipenuhi berkaitan dengan zakat. Yang pertama, 3 di antara fungsi zakat yang kita keluarkan. Pertama, zakat sebagai pembersih harta yang kita miliki, yang sering kita sebut dalam bahasa fikih toharoh. Kenapa? Dalam Islam itu toharoh dibagi kepada 3 bagian terpenting. Pertama, toharoh minal hadas. Jadi kalau kita hadas harus dibersihkan. Dengan cara apa? Bil gusli wal wudu. Ini toharoh dari hadas. Yang kedua, toharotun minasyirki. Kita membersihkan diri dari kemusyrikan. Dengan cara apa? Bil iman wa tauhid. Dengan memperuncing iman dan tauhid. Yang ketiga, toharotun minal mal. Bersuci dari harta dengan cara bizakat was sodaqah. Jadi ini yang akan saya jelaskan. Bagaimana kita membersihkan diri dari harta yang kita miliki. Nabi SAW memberi pelajaran kepada kita melalui ayat yang tertulis di surat At-Taubah ayat 103 bahwa zakat atau sedekah itu merupakan pembersih harta yang kita miliki dan menjadi satu di antara penyebab turunnya rahmat Allah pelantaraan doa. Di surat At-Taubah ayat 103 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudz min amwalihim shadaqatan. Ambillah sebahagian dari harta mereka itu sebagai zakat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim, dan itu sebagai pembersih dan pensuci mereka. Wasolli alaihim, dan doakanlah mereka. Inna sholataka sakanun lahum, karena doa untuk mereka itu menenteramkan mereka. Nah, ini satu di antara bunyi ayat yang menyatakan bahwa zakat itu pembersih bagi orang yang memiliki harta. Dan orang yang menerima zakat itu dianjurkan untuk mendoakan orang yang berzakat. Ini di ayat ini. Makanya di hadis riwayat Al-Bukhari, juga riwayat Muslim dari Abdullah bin Abi Aufa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila ada orang yang datang memberikan harta zakat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan mereka dengan doa Allahumma sholli alaihim. Ini barangkali kalimat sholli alaihim
biasanya ini kalimat sholli itu untuk para nabi. Allahumma sholli ala Muhammad, seperti itu. Jadi doa tertinggi ini. Sampai Nabi ucapkan ini kepada siapapun yang mengeluarkan zakat. Allahumma sholli alaihim. Ya Allah, berikan kesejahteraan kepada mereka. Ini satu di antara tuntunan yang disampaikan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai tuntunan yang harus kita ikuti. Makanya ini sunnah ketika ada orang yang zakat, Allahumma sholli alaihim, seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, fungsi zakat meredam kemarahan Allah. Karena yang namanya makhluk bisa saja melakukan sesuatu yang dibenci Allah, yang dimurkai Allah. Nah, dengan zakat, dengan sedekah, ini akan meredam kemarahan Allah dan menghindari kematian yang jelek. Barangkali kalau ada orang kaya tidak pernah zakat, ketika ia mati, ya, orang akan ngomong seperti apa? Ya, ini maitatasu. Orang ketika mati, ya, mendapat julukan buruk dari sesama. Ini diantaranya orang yang tidak pernah zakat, tidak pernah mengeluarkan sedekah. Makanya mengeluarkan zakat, mengeluarkan sedekah akan meredam kemarahan Allah dan menghindari kematian yang jelek. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Sunan At-Tirmizi juz kedua di halaman 45 dari sahabat Anas bin Malik qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna shadaqata, sesungguhnya sedekah, baik infak atau zakat, latutfi'u ghadabar rabbi, akan meredam kemarahan Allah, wa tadfa'u mitatasu'i, dan akan menghindarkan seseorang dari mati yang jelek. Orang dulu bilangnya paeh ngopet. Itu dulu. Kalau orang kaya, ya, kikir, kemudian mati, orang bilang paeh ngopet. Ini di antara maitatasu yang digambarkan Rasul. Malah apalagi kalau begitu meninggal, hujan besar begitu, banjir, itu sudah. Ini maitatasu. Dan orang mengeluarkan zakat, infak, menghindari itu. Ini sebagai fungsi. Jadi ini yang disebut maitatasu. Kemudian yang ketiga, fungsi zakat itu mencari perlindungan, ya, ampunan dan cinta kasih sayang Allah. Lalu mencari perlindungan Allah, ampunan Allah, cinta dan kasih sayang Allah, sampai Allah berikan surganya kepada siapapun yang mengeluarkan zakat. Ini fungsi zakat. Sehingga Allah berfirman di surat Al-Maidah ayat 12 dengan bahasa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inni ma'akum. Ini bahasanya inni ma'akum, aku bersama kalian. Artinya aku akan menjaga kalian, aku akan melindungi kalian, aku akan memberi rahmat kepada kalian. Itu bahasa ma'akum. Ini ma'akum. La in aqamtumus shalah, jika kamu mendirikan salat, wa ataitumuz zakah, dan kamu mengeluarkan zakat. Ini diantaranya nih. Jadi satu salat, dua zakat. Saya pernah jelaskan di sini apa yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi berkaitan dengan fatwa Ibnu Mas'ud. Ada 3 hal yang tidak boleh dipisah ketika kita melakukan pengabdian kepada Allah. Pertama, jika kita mentaati Allah,
harus mengikuti Rasul. Saya ulang ya. Jika kita mentaati Allah, kita wajib mengikuti Rasul. Karena kita taat kepada Allah tidak mengikuti Rasul berarti kita maksiat kepada Allah. Ibnu Mas'ud membacakan satu ayat, atiullah wa atiur Rasul. Ini yang pertama. Yang kedua, jika kita mengabdi dan beribadah kepada Allah, mengabdilah kepada orang tua. Karena ditinggal salah satu sama dengan ditinggalkan dua-duanya. Jadi nggak ada artinya orang beribadah kepada Allah tapi tidak baik kepada orang tua. Nggak ada artinya. Ibnu Mas'ud membacakan satu ayat, anishkurli wali walida. Jadi bersyukurlah kalian kepadaku dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ini maaf, rata-rata seumur kita, nih, seumur saya atau di bawah kita, saya itu biasanya orang tua sekarang sudah mulai arzalil umur. Hati-hati itu. Karena gak ada artinya kita sholat, gak ada artinya kita saum, gak ada artinya kita haji, umrah, ibadah kepada Allah kalau kita tidak baik kepada orang tua. Gak ada artinya. Karena ini dua hal yang tidak boleh dipisah. Ibnu Mas'ud mengatakan, ya, anishkurli wali walidaika, hendaklah kalian bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tua. Jadi ini tidak bisa dipisah. Yang ketiga, ibadah yang tidak boleh dipisah itu kalau kita sholat tunaikan dengan zakat. Kita sholat tapi tidak zakat, berarti kita tidak pernah sholat. Itu kenapa? Karena sholat dengan zakat tidak bisa dipisah. Ibnu Mas'ud membacakan ayat aqimus shalah wa atuz zakah. Nah, di sini zakat berfungsi sebagai kebaikan bagi seseorang sehingga Allah menjanjikan surganya. Satu tadi apa? Zakat itu sebagai pembersih harta, toharatun minal mal. Yang kedua, meredam kemarahan Allah dan menghindari maitatasu, mati yang jelek. Dan yang ketiga, mencari perlindungan, ampunan dan cinta kasih sayang Allah. Siapa yang zakat, Allah janjikan surganya. Dan ini sebagai ketentuan dan ketetapan syariat yang diajarkan Allah dan Rasul kepada kita. Kemudian ada dua di antara ketetapan mengenai zakat. Jadi ini barangkali yang harus memasyarakat di kalangan kita. Seringkali zakat yang ditampung ya di satu instansi, satu organisasi, seringkali tidak bermakna atau tidak berfungsi sama sekali. Kenapa? Seringkali terjadi muzaki yang mengeluarkan zakat ya, itu seringkali dia berfungsi juga sebagai mustahik. Ini barangkali yang harus dibenahi. Orang mengeluarkan zakat, dia minta juga bagian zakat. Ini barangkali problem umum di mana-mana ini. Padahal di rumahnya minimal ada motor 2, ada 3 begitu. Masih juga minta zakat. Makanya ketika zakat fitrah ditampung ya oleh panitia, itu seringkali yang tersisa berapa persennya? Karena seringkali dikeluarkan lagi sebagai zakat yang harus diterima oleh mustahik. Padahal ini ketetapan yang Allah tetapkan melalui Rasulnya, ini yang harus diperhatikan. Saya katakan punya 200.000 saja untuk hari ini haram menerima zakat. Kita ulang ini. Dan kalau nanti ada yang penasaran boleh ditanyakan. Punya 200.000 untuk hari ini, satu hari satu malam haram menerima zakat. Di kita barangkali
Ini jadi problem. Panitia tidak ngasih malah nagih. Datang ke panitia, mana bagian zakat saya? Barangkali ini yang harus diluruskan ini. Bagaimana Allah dan Rasul mengatur mengenai zakat? Pertama, zakat bukan untuk orang kafir, sekalipun fakir. Kafir sekalipun fakir, tidak ada bagian zakat sedikit pun. Ini yang harus diketahui panitia nih. Seringkali karena ada di lingkungan kita, dia orang fakir, sekalipun dia bukan muslim dibagi zakat. Ini haram membagikan zakat kepada orang yang bukan muslim. Tidak boleh. Sebagaimana kita tidak boleh minta zakat kepada orang yang bukan muslim. Ini aturan yang diatur dalam agama. Sebagaimana ada satu penjelasan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an yang dicatat dalam kitab Musnad Asy-Syafi'i juz ke-1 di halaman 378. Dan ini juga dicatat dalam kitab Al-Bukhari nomor hadis 1395. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Mu'ad, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Mu'ad bin Jabal hina ba'atsahu, ketika ia mengutus beliau sebagai penambung zakat, sebagai pengajar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fa in ajabuka, jika mereka menerimamu sebagai penuntun agama, jika mereka menerimamu sebagai pendakwah di kalangan mereka, fa'limhum, kata Nabi, ajarkan kepada mereka, anna alaihim sodakotan, bahwa Allah mewajibkan kepada mereka untuk mengeluarkan zakat. Tu'khadu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Ini bahasanya, diambil dari orang-orang kaya dari kalangan mereka, wa turaddu ala fuqaraihim, dan dibagikan kepada orang-orang fakir di kalangan mereka. Ini bahasanya. Imam Al-Bukhari menyampaikan apa yang dijelaskan oleh sahabat Ibnu Abbas sendiri. Kata Ibnu Abbas, qauluhu tu'khadu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Ini bahasanya diambil dari orang-orang kaya mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir mereka. Wal maksud, kata Ibnu Abbas, wal maksudu bihim. Ini yang dimaksud dengan kalimat him di sini, agniyaihim fuqaraihim, agniyaul muslimin, orang-orang kaya dari kalangan muslim, wa fuqaraihim duna ghairihim, dan orang-orang fakir di antara kaum muslimin, bukan orang-orang yang bukan muslim. Nah, dengan ketentuan ini Imam Al-Bukhari menyatakan bahwa zakat haram diambil dari orang yang bukan muslim dan haram dibagikan kepada orang yang bukan muslim. Makanya Muhammad Rashid Ridho dalam kitab Al-Manarnya di juz ke-1 di halaman 572, beliau menyatakan seperti ini, az-zakat huwa khasun. Zakat itu adalah sesuatu yang khusus, bil muslimina, berkaitan dengan orang-orang muslim. Diambil dari muslim, dibagikan kepada muslim juga. Bihilafis sodaqati tatawu, beda dengan sodakoh yang hukumnya sunnah. Kalau kita punya dana untuk sedekah, sah-sah saja, dikasih kepada muslim, dikasih kepada kafir, dikasih kepada siapapun, silakan. Tapi kalau sudah menyangkut zakat kita,
ini haram diberikan kepada non-muslim. Tidak boleh. Dan ini tidak akan jadi zakat. Ini aturannya. Makanya Muhammad Rasulullah menyatakan zakat itu khusun bil muslimin. Beda dengan sodakoh yang sunnah. Nah kecuali ya illal kafir yurza imanahu. Kecuali kalau ada orang kafir yang diharap oleh kita untuk dibujuk agar dia masuk Islam. Silakan. Ya, di lingkungan kita misalkan ada orang kafir tapi udah dekat dengan Islam. Dekat itu. Misalkan ya, tapi belum masuk Islam. Silakan dibujuk agar dia masuk Islam. Boleh begitu? Boleh. Siapa contohnya? Imam Rashid Ridha menyatakan Sofwan bin Umayyah. Seperti Sofwan bin Umayyah dulu di zaman Rasul, itu Sofwan bin Umayyah itu seorang yang paling membenci Rasul. Dan dia mengakui ya annahu abghadun nas ilayya. Muhammad itu seorang yang paling aku benci di muka bumi. Itu Sofwan bin Umayyah. Tapi ketika Nabi membagikan zakat, Sofwan bin Umayyah dibagi. Jadi ini kan aturannya tidak boleh. Tapi ketika ada tujuan seperti ini, maka Nabi memberikan contoh. Kasih saja. Sampai dia bisa tertarik dengan Islam. Begitu. Sampai Sofwan bin Umayyah pernah mengatakan, laqad, bahasanya ya, kata dia, Nabi SAW itu sungguh paling aku benci di muka bumi adalah Muhammad. Nabi SAW. Tapi dia memberi aku. Jadi zakat maka bagian betaku Nabi itu. Padahal dia sangat membenci Nabi. Jadi ini pelajaran bagi kita. Satu saat orang yang membenci kita, ya kita jangan membenci lagi. Begitu. Itu Nabi. Benci ke orang malah dipikirnya seperti itu. Ini Nabi SAW memberikan zakat kepada Sofwan bin Umayyah. Sampai Sofwan bin Umayyah menyatakan, laqad a'tanin nabi, eta nabi cenah mere wae ka abdi. Wa annahu la abghadun nas ilayya, padahal dia orang yang paling aku benci di muka bumi. Ini satu di antara ketetapan mengenai zakat. Jadi zakat bukan untuk orang kafir sekalipun fakir. Yang kedua, zakat bukan untuk orang mampu. Nah ini yang mesti diluruskan. Ini hampir di tiap kalangan masyarakat. Jadi yang harus dipahami dulu, ini bagi panitia yang menampung zakat, ya, bagi amil ini harus diketahui sebagai aturan. Di kitab Sunan Abu Daud di juz kedua ada satu hadis yang bersumber dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an. Nabi bersabda parodo bahasanya. Ya, jadi Ibnu Abbas menyatakan parodo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zakat, termasuk zakat fitrah. Ini yang akan kita lakukan sebentar lagi nih. Nabi atau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah tuhratan lisaim, sebagai pembersih bagi orang yang saum. Mungkin saumnya ada yang kurang dari segi pahala. Saum ngawadul, ya, berdusta, sedang saum gibah, ini akan mengurangi pahala saum kita. Maka sebagai pembersihnya adalah zakat fitrah. Makanya Nabi menyebutkan parodo Rasulullah SAW zakat al-fitrah. Zakat al-fitri tuhratan lisaim minal lagwi warrafas. Jadi ada kalimat lagun di sini dan rafasun. Ada perbuatan yang tidak bermanfaat dilakukan ketika saum. Ini akan merusak pahala saum kita. Ada omongan-omongan kotor ketika kita saum. Ini akan merusak pahala saum kita. Ini akan dibersihkan dengan zakat fitrah.
Waktu matan lil masakin, di sini ada penekanan nih. Waktu matan lil masakin, dan zakat fitrah itu makanan bagi orang miskin. Ini tansis namanya. Ya, makanya hati-hati ketika kita tidak merasa jadi miskin, jangan minta dana zakat fitrah, jangan. Saya ulang ini, rata-rata di kita, ya, di kita orang yang mampu mengeluarkan zakat juga minta zakat. Ini akhirnya zakat itu tidak berfungsi semestinya. Di sini ada tu'matan lil masakin. Ditekankan ini dengan tansis, makanan bagi orang miskin. Yang merasa tidak miskin, diberi zakat saja, kembalikan. Kembalikan. Kalau orang sudah menyadari seperti ini, barangkali ya ini madrasah-madrasah, masjid-masjid akan subur, insya Allah. Kenapa? Dengan dana zakat saja itu bisa memakmurkan masjid, memakmurkan madrasah. Tidak hanya dikembalikan kepada orang yang minta begitu. Tapi kalau memang ada yang minta, benar-benar dia mustahik, silakan dikasih. Tapi kalau dia tidak miskin, jangan dikasih. Ini panitia harus tegas. Nah, ini satu di antara ancaman dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi saya katakan orang punya 200.000 saja untuk hari ini tidak boleh minta zakat. Ini saya kasih keterangannya nih, dalilnya. Di kitab Musnad Ahmad juz ke-6 di halaman 194 ada satu hadis yang bersumber dari sahabat Abdullah. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man sa'ala, siapa yang minta. Ini ada yang mengartikan bukan hanya zakat saja, apapun ya, orang minta-minta. Walahu ma yughni, padahal dia seorang yang yughni. Ghina itu mampu, ghina itu cukup ya. Ja'a yaumal qiyamah khudusan au khudushan fi wajhi, dia akan datang pada hari kiamat dengan muka tercakar-cakar. Jadi datang menghadap Allah dengan mencakar-cakar muka sendiri. Itu orang yang minta-minta padahal dia punya, dia mampu. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, wahai Rasul, wa ma ghinahu, yang dimaksud mampu olehmu itu siapa? Orang seperti apa? Qala, Nabi menjawab, khamsuna dirhaman, orang yang punya 50 dirham. Coba hitung di kita. Barangkali sulit sekali cari orang yang tidak punya ya kekayaan sebanyak 50 dirham. Ini hati-hati, orang yang punya 50 dirham untuk hari itu tidak boleh minta zakat. Tidak boleh minta-minta. Jangankan zakat, minta-minta tidak boleh. Ini dalilnya. Nah, kalau 1 dirham itu hari ini hitung saja 4.000-an ya. 1 dirham itu. Kalau kita hitung dirham itu sekitar 3.915 rupiah. Itu 1 dirham. Hitung saja kalau 50 dirham ya, kali 3.915 berarti 195 ya, 750. Berarti dah hitung saja sekitar 200-an lah. Itu 50 dirham. Maka Nabi SAW menyebutkan orang yang punya segitu minta-minta. Maka hari kiamat dia datang menghadap Allah khudusan fi wajhihi. Dia mencakar-cakar muka sendiri. Di hadis lain diterangkan kuku-kukunya sudah diganti dengan tembaga yang runcing.
Nah, ini satu di antara ancaman. 50 dirham. Ya. Kemudian di Sunan Abu Daud di juz kedua juga dijelaskan man sa'ala wa indahu ma yughni, siapa yang minta-minta padahal dia cukup, yughni fa innama yastaksiru min jamrati jahannam, apa yang dia minta, apa yang dia ambil itu seolah-olah bara api neraka jahanam. Tetetek, ini zakat fitrah yang kita ambil padahal kita bukan haknya, itu adalah jamroti jahanam, itu bara api neraka jahanam. Qalu, mereka bertanya kepada Rasul, wa ma yughni, orang yang dianggap mampu itu seperti apa wahai Rasul? Qala, Rasul menjawab, qadra ma yughaddihi wa yu'ashihi, kalau dia punya bekal untuk makan pagi juga untuk makan sore. Kira-kira untuk makan pagi dan sore ada di sini yang bisa makan pagi, untuk sore gak ada bekal untuk makan. Jarang sekali. Nabi menyebutkan qadra ma yughaddihi, seukuran dia makan untuk pagi hari, wa yu'ashihi, dan makan untuk sore hari. Wa huwa qawiyyun muktasib, dan dia itu orang kuat, sehat, tidak sakit-sakitan, muktasib, punya kasab. Ini tidak boleh menerima zakat. Barangkali ini barometer untuk kita. Tanya diri kita, pantas gak menerima zakat? Silakan. Kalau memang pantas kita menerima zakat, silakan ambil saja. Itu hak kita. Tapi kalau kita tidak masuk ya dalam asnaf zakat yang itu, maka kita haram menerima zakat, seolah-olah zakat itu bara api neraka jahanam bagi kita. Dan kita menghadap Allah nanti dengan mencakar-cakar muka sendiri. Nah, kemudian yang terakhir ini, Imam Ahmad menulis satu hadis bahwa Rasul menyatakan la tahillu shadaqah li ghaniyyin. Ini yang yugnih tadi. Tidak halal zakat, tidak halal bagi siapa? Li ghaniyyin, bagi orang yang punya kecukupan. Yang sering kita katakan orang kaya. Yang mana? Yang tadi Rasul menyebutkan 50 dirham dia punya bekal untuk hari itu, haram menerima dan minta-minta. Ini Imam Ahmad menyatakan tidak halal zakat bagi orang yang mampu. Illa li khamsin, kecuali dia ada dalam 5 keadaan. Silakan. Merasa mampu, merasa tidak miskin, tapi ingin dana zakat, silakan. Memposisikan diri di 5 tempat. Silakan. Selain dari 5 tempat ini haram menerima zakat. Yang pertama, Nabi menyebutkan li'amilin 'alaiha. Boleh zakat diterima oleh orang kaya, tapi dia jadi amil zakat, silakan. Sok bisi aya nu beunghar di dia jadi amil, dia menerima bagian dari dana zakat, silakan. Ini diperuntukkan oleh Rasul, silakan li'amilin 'alaiha. Yang kedua, au rajul ishtaraha bimalih. Au rajulin, atau seseorang ishtaraha bimalihi, membeli zakat dengan hartanya. Ada orang menerima beras zakat, beras fitrah. Hayang ta zakat fitrah neta, urang boga duit beli we ku urang. Silakan. Dia menerima zakat fitrah hasil beli dari orang yang menerima zakat. Silakan. Kedua, yang ketiga, au gharimin, orang kaya tapi kacekek hutang. Silakan.
Ada orang kaya, gharib banyak. Hartanya mungkin banyak, tapi semua hartanya ini kalau dipakai bayar utangnya nggak cukup. Itu gharim. Silakan. Dia boleh menerima dana zakat. Yang keempat, au ghazin fi sabilillah, orang kaya tapi disibukkan di jalan Allah. Silakan. Dia kaya, tapi sehari-harinya dia mengajar anak-anak di madrasah. Silakan menerima zakat. Karena Nabi menyebutkan au ghazin fi sabilillah, orang yang disibukkan di jalan Allah. Silakan. Atau satu saat orang kaya tapi dia ikut perang misalkan. Di medan perang perlu dana, silakan ngambil. Dana zakat itu boleh bagi dia. Namanya ghazin fi sabilillah. Ya. Yang kelima, au miskinin tusaddiqu alaihi minha fa'ahda li ghaniyin. Orang kaya dapat hadiah zakat dari orang miskin. Orang miskin menerima dana zakat nih. Misalkan beras fitrah, karena orang miskin tidak butuh beras, ya kasih saja kepada orang kaya. Orang kaya menerima sebagai apa? Sebagai hadiah. Boleh? Boleh. Silakan. Jadi orang kaya menerima hadiah dari orang miskin, sekalipun itu dana zakat, dibolehkan dalam agama. Yamun orang jalma beunghar ngahajaya nampung zakat jalma miskin bisidek dihadiahkeun, silahkan aya teu era mah. Kenapa? Secara hukum boleh itu. Secara hukum boleh. Jadi 5 yang dikecualikan oleh Allah melalui Rasulnya. 1, jadi amil. Jadi orang mampu haram menerima zakat kecuali jadi amil. Kedua, dia membeli harta zakat dengan uangnya. Ketiga, dia sedang dalam keadaan gorim, ya. Keempat, au ghazin fi sabilillah, dia disibukkan sehari-harinya di jalan Allah. Yang kelima, dia menerima hadiah dari orang miskin. Silahkan dana zakat diambil. Kalau tidak, maaf, Nabi menyatakan haram zakat diterima oleh orang kaya. Makanya siapapun orang mampu di sini ingin dana zakat memposisikan diri di 5 tempat tadi. Tidak di 5 tempat tadi Nabi menyatakan haram. Sehingga jika dia menerima harta zakat, itu zamrotin, itu bara api neraka, dan dia akan datang menghadap Allah dengan cara mencakar-cakar muka sendiri. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini sedikit menjadi pencerahan bagi kita, sehingga siapapun yang merasa aku bukan miskin, jangan sekali-kali minta zakat. Kalau panitia ngasih zakat saja, kembalikan. Karena aku bukan mustahik. Ini yang akan menyelamatkan diri kita dunia sampai akhirat kelak. Barakallah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya? Boleh? Silakan. Terima kasih Pak Ustadz tadi penjelasannya. Yang ingin saya tanyakan itu mengenai seberapa yang harus dizakati. Jadi ini khususnya untuk yang hasil panen. Apakah itu sawit atau apa saja? Ini apakah yang dizakatin itu adalah hasil dari panennya secara total? Biasanya kan ada itu ongkos untuk panen gitu ya. Ataukah setelah dipotong dengan ongkos panen? Jadi misalnya totalnya dapatnya harusnya memang dapat 100 kilo gitu. Tapi karena harus bayar untuk ongkos panennya 10%. Gitu. Biasanya begitu, kalau padi juga gitu biasanya. Kalau ada 10 ikat, yang 1 ikat untuk yang ya. Nah itu yang dizakatin mana? Yang mana? Yang 10 ya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya.
hasil panen itu zakat itu, coba bahasanya hasil panen. Kapan dikeluarkan zakat? Yauma hasadih, di saat panennya. Di sini ya, zakat yang ditetapkan dalam ketentuan syariat tentu saja hasil. Saya ulang ya, hasil panen. Ketika kita misalkan punya garapan sekian, nanti ini apa modal yang harus dikeluarkan, itu kan? Itu tidak masuk sesuatu yang harus dijakati, tidak. Ini ambil dulu upah berapa, ini pemeliharaan berapa, begitu. Nanti hasil dari panen itu berapa, itulah yang harus dikeluarkan zakat. Jadi tidak begini, kita mengeluarkan modal sekian, ya, kemudian kita dapat hasil sekian. Padahal kita harus membayar tukang sekian, sekian dan sebagainya. Lalu kita ambil zakat dari situ, tidak. Ambil dulu ini berapa operasional, kemudian sisanya ini berapa ini untung dari panen itu, hasil panen itu, barulah dihitung dari sana zakat. Sebab hitung dulu berapa pengeluaran. Ini hasil panennya berapa, baru dihitung keluarkan zakat. Paham? Tidak semua hasil sekian keluarkan zakatnya. Ini dibayar dari mana? Apa ngambil dari yang zakatnya? Tidak. Ambil dulu operasionalnya berapa, nanti hasil panen itu berapa, baru dihitung keluarkan zakat. Paham? Masih ada yang lain? Silakan. Mangga, silakan. Ya. Zakat diberikan kepada keluarga. Nabi menyebutkan dia dapat pahala ganda. Satu, dari pahala mengeluarkan zakat. Dua, pahala menyambung silaturahim. Hati-hati ini ya, tidak baik orang sekalipun mengeluarkan zakat ya, tapi dia mendahulukan yang lain. Padahal saudara sendiri itu membutuhkan. Dia masuk asnaf. Tapi ini harus masuk asnaf. Miskin, ya, fakir, gharim, begitu ya. Silakan. Ini saudara kita, ini membutuhkan. Kita punya dana zakat dikeluarkan kepada yang lain. Saudara kita malah sangat membutuhkan. Ini bisa jadi amalan itu maksiatun. Tidak boleh. Karena Nabi menyebutkan orang mengeluarkan zakat kepada keluarga itu ganda pahalanya. Ya. Jadi menyambung silaturahim dengan saudara dengan dana zakat, silakan. Silakan. Tapi ingat, ketika saudara kita tidak masuk asnaf zakat, lalu kita beri dana zakat, ini penyimpangan syariat, tidak boleh. Ya. Dan ini maaf bagi semua anak berbakti kepada orang tua. Ingat, saya sarankan kepada orang tua jangan ngasih zakat. Saya ulang ya, kepada orang tua jangan ngasih zakat, infak saja. Ya. Kenapa? Orang ngasih orang tua dana zakat, dia kikir. Ini bukti bahwa orang ini kikir. Sampai ngasih orang tua saja dari dana zakat. Ini barangkali untuk orang Islam itu
Kaum muslimin hindari itu. Karena ini merendahkan orang tua kita. Bukankah dana zakat itu ausahun? Kotoran itu. Dikasih sama orang tua. Janganlah. Kasih saja orang tua itu dengan infak kita. Bukan dengan zakat kita. Ya. Jadi ini selama saudara-saudara kita, ya, karib kita, mustahik zakat, dahulukan itu. Jangan malah kita membagi zakat kepada yang lain, kemudian saudara kita sangat membutuhkan. Ini. Yang kedua ini, barangkali ini juga perlu kita perhatikan. Seringkali orang kelihatan dermawan. Misalkan membagi karyawan begitu ya, itu. Padahal itu dana zakat, hati-hati. Ini penipuan namanya. Tidak boleh. Ya. Kalau kita memberikan zakat kepada karyawan, silakan. Karyawan kita masuk asnaf zakat. Misalkan kita kasih, silakan. Kasih tahu mereka bahwa ini zakat. Dan ingat, ketika kita mengeluarkan zakat dan kita ya menampakkan atau memberitahukan ini zakat saya. Ini pahalanya menurut Imam Al-Qurtubi 25 kali lipat dibanding sembunyi-sembunyi. Beda ya? Ya, zakat tenyahuan nusajen. Padahal zakat. Beda. Dengan ini saya mengeluarkan zakat. Ini zakat saya. Ini zakat saya. Imam Al-Qurtubi menyatakan dengan menampakkan zakat seperti itu, dia diberi pahala 25 kali lipat dari zakatnya. Kenapa? Zakat itu syiar. Beda dengan sedekah. Kalau sedekah diberikan secara terbuka berpahala selama tidak riya. Tapi kalau diberikan secara sembunyi-sembunyi 70 kali lipat pahalanya dibanding terbuka. Itu bedanya. Ini mah sedekah ya. Teu kudu nyahuan batur sedekah mah. Malah satu saat yang dikasihnya saja tidak tahu bahwa kita yang ngasih. Itu afdol. Dan itu 70 kali lipat pahalanya dibanding kita memberikan sedekah terbuka. Quran kan menyebutkan pani'im mahia. In tubdus sedekah pani'im mahia. Wa in tuhfuha fahuwa khairul lakum. Takhairna teh 70 kali lipat begitu. Tapi kalau dana zakat itu dikeluarkan terbuka, itu 25 kali lipat dibanding sembunyi-sembunyi. Jadi lebih baik. Apa semua amal begitu sama? Bapak sholat yang wajib di masjid itu lebih afdol. Tapi ketika sunat, afdolnya di mana? Di rumah. Jadi kalau di masjid semua tahu bahwa saya sholat yang wajib, bahwa dia sholat yang wajib. Itu terbuka. Itu lebih afdol. Tapi kalau sholat sunat, afdolnya di rumah saja. Sholat isya di sini, pulang saja di rumah, sholat ba'da isya. Itu afdolnya. Semua. Haji, sararea apal, kuring dek haji. Malah ngumpulkan heula tatanggakeun. Kenapa haji itu wajib? Dan itu syiar. Bagaimana dengan umroh? Rarencapane umroh mah kelemat we, ke terang-terang tos uih deui we. Itu afdolnya. Islam gitu. Semua itu. Zakat dengan sedekah, haji dengan umroh, salat wajib dengan yang sunat, seperti itu. Hukumnya seperti itu. Makanya sunat afdolnya di rumah sekalipun laki-laki. Yang wajib afdolnya di masjid. Karena yang wajib itu syiar. Yang sunnah itu pengabdian. Seperti itu. Cakap. Satu lagi Ustaz. Seseorang disebut amil zakat itu kriterianya apa saja Ustaz? Di kita amil itu seringkali menunggu. Ya. Orang mah disebut amil teh ngajantel we na meja gitu. Kayak batur nu nganterkeun. Begitu. Ingat, yang namanya amil sejak zaman dulu itu tuh hodu.
Bukan menunggu, dia yang ngambil. Kak tiap imah sabaraya anggota nu kudu zakat. Sabaraha zakatna ka dia. Itu dipapai kau ngalimah. Tah itu tu'khodu bahasanya. Tu'khodu min agniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Ini kerja amil. Jadi nyokot tinu beunghar, hitung, kemudian ini bagian yang fakir, ini yang mana? Bagikeun ka nu fakir, lain nyokot nu fakir teh lain. Ini kerja amil. Ini kalau ya ditanyakan apa saja kerja amil. Makanya yang kaya boleh mengambil bagian dari zakat. Kenapa? Gawena kitu. Ya, ambil keliling, ambil begitu. Nanti itu nih bagi mustahik berapa kepala nih, misalkan diantar, ingat itu lain ngagedig nu miskin teh ngantai lain gitu nah Islam. Tapi kerja amil itu membagikan itu. Nih si anunya kelihatan dia membutuhkan zakat, dikirim nih zakat, nih zakat. Ini kerja amil. Coba di kita sudah seperti itu. Di kita seringkali amil itu nunggu di meja. Nu zakat datang, engke anu narima zakat oge datang. Barangkali ini menurut saya barangkali orang kaya jadi amil seperti itu jangan ngambil dana zakat. Kenapa? Nggak seimbang dengan pekerjaan yang ia lakukan. Karena amil yang diberikan oleh Rasul sebagai ya hak menerima bagian dari zakat itu tu'khodu, mengambil dari yang kaya, turaddu ila fuqaraihim. Bayangkan mengambil kemudian nganter. Itu amil. Oh, Ustaz, mal bisa cenamun gitu mah. Ya sebisa kita. Semampu kita. Dan itulah prosedur yang disebut amil teh kitu. Ya. Makanya barangkali kalau nanti ada aturan yang kaya juga boleh mengambil bagian dari zakat itu ya sesuai dengan pekerjaannya seperti itu. Kalau sekarang orang kaya misalkan nih ya, kerjanya cuma itu saja. Itu yang nganter, kemudian yang menerima zakat juga ngambil. Ah, cek peribadas mah mending entong narima zakatkeun WKB. Sekalipun dia punya hak karena tidak sesuai dengan pekerjaannya. Itu pun ya kalau memang ya dengan cara seperti itu. Ah, usah daerah mah geus jamana kitu nu itu nganter. Silakan. Tapi saya sarankan yang kaya tong nyokot bagian zakat lah. Karena kerjanya sudah seperti itu. Tapi kalau dah hoyong abdi mah kajian kaya dah abdi jadi amil silahkan. Dan itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti. Seperti itu. Wallahu a'lam. Cakap? Iya.